Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristiawan, NPM 1920 155. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dinamik, eee, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep sistem dinamik yang dibimbing oleh Dr. Haji Thomas Bustomi. Selanjutnya, di sini ada konsep sistem ya. Jadi konsep sistem itu dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Suatu sistem merupakan suatu gabungan dari beberapa bagian yang bekerja untuk tujuan bersama. Suatu sistem dapat terbentuk dari sejumlah orang atau sejumlah komponen fisik. Selanjutnya ada sistem dinamik, yaitu sistem dinamik adalah metode untuk memperkuat pembelajaran dalam sistem yang kompleks. Atau model sistem dinamik ini seringkali dibangun dan digunakan untuk mempresentasikan atau menganalisa dan menjelaskan dinamika dari sistem yang kompleks. Selanjutnya ada prinsip sistem dinamik, yaitu metodologi dinamika sistem pada dasarnya menggunakan hubungan sebab akibat atau kausal dalam penyusunan model suatu sistem yang kompleks sebagai dasar dalam mengenali dan memahami tingkah laku dinamis sistem tersebut. Selanjutnya ada metodologi sistem dinamik. Metodologi ini untuk mempelajari dan mengelola sistem umpan balik yang kompleks seperti yang ditemukan dalam bisnis dan sistem sosial lainnya. Sebenarnya ini telah digunakan untuk menangani hampir semua jenis sistem umpan balik. Sementara sistem kata diterapkan ke semua jenis situasi. Umpan balik membedakan deskriptor di sini. Umpan balik mengacu pada situasi X yang mempengaruhi Y dan Y pada gilirannya mempengaruhi X, mungkin melalui hubungan sebab dan akibat. Seorang tidak dapat mempelajari hubungan antara X dan Y secara independen, hubungan antara Y dan X dan memprediksi bagaimana sistem berperilaku. Hanya studi tentang yang keseluruhan sistem sebagai sistem umpan balik yang akan memberikan hasil yang benar. Selanjutnya di sini ada model sistem dinamik. Sistem dinamis memandang suatu masalah sebagai suatu hal yang memiliki dua sifat, yaitu dinamis dan membentuk struktur umpan balik atau feedback loops. Diagram yang digunakan untuk mempresentasikan struktur umpan balik adalah diagram loops sebab akibat atau juga disebut causal loops diagram. Kemudian dan diagram ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan diagram alir atau flow diagram. Dari diagram alir ini selanjutnya akan disusun bersamaan dengan menggunakan paket software simulasi seperti PowerSim Studio Enterprise 2005. Yang selanjutnya di sini ada diagram sebab akibat atau juga disebut causal loop diagram. Diagram ini menunjukkan arah aliran perubahan variabel dan polaritas. Polaritas aliran sebagai dua, yaitu positif dan negatif. Positif, bila perubahan variabel pada awal aliran mengakibatkan perubahannya variabel pada akhir aliran yang dalam arah yang sama. Sebaliknya, polaritas negatif terjadi jika perubahan variabel pada awal aliran mengakibatkan perubahannya variabel pada akhir aliran dalam arah yang berlawanan. Jadi kawan-kawan di sini ada diagram alir flow diagram. Ini menggambarkan hubungan antara variabel yang dibuat dalam diagram loop sebab akibat dengan jelas, di mana pergunakan simbol yang tertentu untuk variabel-variabel. Diagram alir dibedakan antara aliran fisik dan aliran informasinya.
Selanjutnya di sini ada tujuan model sistem dinamik ya. Tujuan sistem model ini adalah untuk memahami, mengenai, dan mempelajari bagaimana struktur kebijakan mempengaruhi perilaku sistem. Model ini bukan hanya ditentukan untuk memberikan prediksi atau perkiraan, tetapi lebih ke ditujukan untuk pemahaman, karakteristik, maupun mekanisme internal yang terjadi di dalam sistem itu. Yang selanjutnya ada tahap pemodelan sistem dinamik. Yang pertama, di sini ada identifikasi masalah, dan yang kedua membangun hipotesis dinamik yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah termaksud. Yang ketiga, membuat struktur dasar grafik sebab akibat. Yang keempat, melengkapi grafik sebab akibat dengan informasi, mengubah grafik sebab akibat yang telah dilengkapi menjadi grafik alir sistem dinamik. Dan yang terakhir ada menyalin grafik alir sistem dinamik ke dalam program. Sekian teman-teman dari pemaparan pemahaman saya. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.